Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangketut Puja Adi Nugraha, NIM 201201110001, Rombel 20, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan LKM 2, yaitu soal-soal tentang Brahma Widya Agama Hindu. Soal pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Agama Hindu di Bali menyebut Tuhan Sang Hyang Widiwasa karena secara deskriptif, makna Sang Hyang Widiwasa tidak cukup untuk diungkapkan dengan beberapa kata atau kalimat. Namun, dengan adanya Dharma, semua orang dapat memahami makna Sang Hyang Widiwasa ini secara utuh. Bahwa Sang Hyang Widi dipahami pertama melalui terlihatnya matahari di dalam mimpi seseorang yang memberikan kesenangan luar biasa atau kesenangan tertinggi dari yang pernah dia rasakan. Kesenangan atau kebahagiaan ini berlanjut beberapa hari tanpa jeda. Namun, seseorang tidak dapat melihat matahari di dalam mimpinya jika di dalam kenyataan ini dia tidak perhatian dengan matahari dan perkembangan hari, siang, dan malam. Di India, beberapa aliran bersifat monoteisme atau mengagungkan Wisnu, Krishna, atau Siwa. Sementara aliran lainnya bersifat monisme yang memandang bahwa para dewa atau sembahan apapun merupakan manifestasi beragam dari Yang Maha Esa. Beberapa aliran Hindu bersifat panenteisme, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita yang meyakini bahwa Tuhan meresap ke seluruh alam semesta, tapi alam semesta bukanlah Tuhan. Beberapa filsafat Hindu membuat postulat ontologi teistis atau dalil ketuhanan tentang penciptaan dan peleburan alam semesta. Meskipun beberapa umat Hindu merupakan ateis yang memandang Hinduisme tak lebih dari sebuah filsafat atau bukan agama. Maka dari itu, konsep Hindu India dan di Bali ada sedikit perbedaan. Soal nomor 2. Agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini termasuk agama politeisme? Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa atau banyak dewa. Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, poli plus theoi, yang berarti banyak Tuhan. Menurut Weda, Tuhan memang tidak punya nama, tetapi manusia memberi nama menurut sifat-sifat yang dimilikinya. Sri Chaitanya, salah satu awatara yang mengajarkan Bhakti Yoga, menyatakan bahwa Nam Akari Bahuda Nija Sarwa Saktis. Tuhan punya berjuta-juta nama, dan dalam nama itu terkandung kekuatan ilahi yang maha hebat. Dalam kitab Weda kita dapat temukan 1000 nama Wisnu, berdasarkan sifat dan kehebatannya. Begitu pula dalam Bhagavad Gita, yaitu Krishna, disebut dengan 27 nama dan gelar yang berbeda. Bahwa ini gambaran betapa Tuhan yang Esa itu punya banyak nama. Jumlah nama Tuhan yang tak terbatas dalam Weda inilah yang kerap membuat orang salah paham. Seolah Hindu punya banyak Tuhan, padahal sebenarnya banyaknya nama ini justru menunjukkan bahwa Weda memiliki informasi yang lengkap dan rinci tentang apa dan siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi, sebutan ini termasuk politeisme atau mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Soal nomor 3. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep, apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Brahman adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal, dan tak berakhir juga. Menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Sedangkan Sang Hyang Widi adalah sebutan Tuhan dalam agama Hindu, di Indonesia khususnya di Bali. Nama ini berarti yang menakdirkan, yang maha kuasa,
yang dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan Sang Yang Tuduh atau Sang Yang Titah. Soal nomor 4. Saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan berikan solusinya? Menurut saya, demonstrasi Hari Krishna bisa terjadi karena umat Hindu di Bali merasa kalau budaya dan tradisi terancam oleh adanya aliran ini. Banyak umat Hindu di Bali melakukan demonstrasi untuk menolak adanya aliran Hari Krishna ini. Ajaran ini juga dianggap menyimpang dari ajaran Hindu yang sebenarnya karena secara teologi, filsafat, tatwa, dan juga ritualnya sangat berbeda. Solusi yang dapat saya berikan adalah umat Hindu di Bali harus mengetahui dulu apa saja yang dilakukan oleh aliran Hare Krishna tersebut. Jikalau ada yang mencurigakan atau salah, lakukanlah hal yang membuat efek jera pada aliran tersebut. Namun, jika tidak ada yang salah dalam ajaran tersebut, ajaklah pemimpin aliran tersebut untuk berbicara secara baik-baik tanpa kekerasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.